Di televisi-televisi mainstream, ketika ada Prabowo di sana sudah mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, saya pun akan mengatakan itu ya, diangkat jadi judul. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengungkap momentum perdebatan di atas panggung yang rival-rivalnya itu mengolok-olok beliau, ya, yang memberikan nilai luar biasa rendah. Pak Ganjar memberikan nilai 5, Pak Anies memberikan nilai 10 dari 100. Itu mungkin terngiang-ngiang terus di pikiran Prabowo Subianto. Dan itu adalah salah satu alasan kuat masyarakat Indonesia tidak pilih Anies Baswedan dan tidak pilih Ganjar Pranowo. Sok iye orangnya. Udahlah Pak Pres, udahlah Pak Presiden. Kasihan mereka. Tapi ini mesti menjadi pelajaran sih bagi kita semua, supaya kita tahu kultur masyarakat Indonesia, ya, secara psikologis masyarakat Indonesia. Apakah suka terhadap orang-orang yang angkuh? Apakah suka terhadap orang-orang yang sombong? Meskipun ilmunya luas, tapi kalau sombong maka bakal diabaikan oleh masyarakat. Kalau dia mencalonkan maka tidak akan dipilih. Itu apalagi sok merasa pintar, ya, merendahkan orang lain, sombong dan lain sebagainya. Wah, itu akan dihukum tuh oleh masyarakat tuh. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara itu dan mengucapkan terima kasih karena hinaan itu membuat dirinya mendapatkan kepercayaan banyak dari masyarakat untuk memimpin Indonesia. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Ingat, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, semakin diberi kepercayaan semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan, ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu
memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama, saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar, Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja nggak apa itu gemoy itu. Saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya nggak mengikuti zaman, tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka, rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan secara akal sehat kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek, dan sempat ada elit tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu, cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang Oke. Mudah-mudahan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau cita-citakan untuk masyarakat Indonesia terwujud. Itu doa kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, bisa meneruskan segala apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan untuk Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo yang arogan luar biasa, yang sombong luar biasa, hati-hati loh ya. Ketika sentimen lebih dikedepankan daripada argumen, maka akan menghasilkan konklusinya dihukum oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu fakta. Di panggung perdebatan boleh Anda merasa paling pintar, boleh Anda merasa paling cakap,
Boleh Anda merasa paling jago di dalam merangkai kalimat, tetapi hasilnya adalah keputusan rakyat. Rakyat yang akan menilai, ya. Layakkah Anda berbicara kayak gitu, mengeluarkan sikap itu dan lain sebagainya. Dan ternyata masyarakat nggak suka, dibuktikan dengan suara Anda jauh di atas Prabowo Subianto. Suara Pak Anies jauh di bawah Prabowo Subianto. Apalagi suara Pak Ganjar. Ya, itu fakta bahwa masyarakat nggak suka. Ya, di forum resmi yang disediakan oleh KPU, sentimen itu lebih dikedepankan daripada argumen. Sinisme itu dikedepankan daripada pikiran. Ya, kan itu sinis banget itu ya. Ketika mengeluarkan penilaian 5 dari 10, 10 dari 100 itu sinis tuh. Itu sentimen itu. Itu yakin 1000% gak objektif itu. Dan publik mencatat itu dan mengingat itu serta menghukum kalian di tanggal 14 Februari kemarin. Dah ya, jadi pelajaran ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo sehat selalu dan apa yang beliau cita-citakan untuk memperbaiki banyak hal di Republik ini, mengentas kemiskinan dan lain sebagainya, itu terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.